merupakan substansi yang diberikan kepada manusia atau binatang sebagai perawatan, pengobatan, atau bahkan pencegahan terhadap berbagai gangguan yang terjadi dalam tubuh. Tenaga medis dan paramedis mempunyai tanggung jawab dalam keamanan obat dan pemberian secara langsung kepada pasien, di mana standar obat itu, obat yang digunakan harus memenuhi berbagai standar persyaratan obat, di antaranya kemurnian, yaitu suatu keadaan yang dimana obat karena unsur keasliannya tidak ada pencampuran, dan standar potensi baik bioavailabilitas meliputi keseimbangan obat, keamanan, efektivitas, absorpsi obat, distribusi obat ke dalam tubuh, metabolisme obat, dan ekskresi sisa. Distribusi obat ke dalam tubuh, metabolisme obat, dan ekskresi sisa. Efek obat. Obat memiliki dua efek, yaitu yang pertama, efek terapeutik, yaitu kesesuaian obat terhadap efek yang diharapkan sebagaimana kandungan dalam obat. Paliatif, kuratif, suportif, dan kemoterapi. Efek samping merupakan dampak yang tidak diharapkan, tidak bisa diramal, kemungkinan dapat membahayakan pasien. Perhitungan dosis obat. Pemberian obat harus sesuai dengan dosis yang telah diprogramkan untuk mencegah terjadinya efek samping obat. Demikian juga pada bayi dan balita, di mana pada mereka masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada bayi prematur, di mana organ belum berfungsi dengan sempurna. Proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat akan terganggu tidak maksimal. Agar dapat memberikan obat secara akurat, perawat harus mengetahui sistem yang digunakan untuk menimbang atau menakar obat. Sistem perhitungan pengukuran obat yang lazim dipergunakan adalah maksimal. Agar dapat memberikan obat secara akurat, perawat harus mengetahui sistem yang digunakan untuk menimbang atau menakar obat. Sistem perhitungan pengukuran obat yang lazim dipergunakan adalah sistem metrik, sistem apotekaris, dan sistem takaran rumah tangga. Baik, di sini saya akan mengambil perhitungan dosis tablet. Rumusnya itu, kuantitas yang diminta sama dengan dosis yang diminta kali 1 tablet per dosis yang tersedia. Contohnya, berapa banyak tablet furosemide 40 mg harus diberikan untuk memperoleh dosis 50 mg. Berapa tablet digoxin diperlukan untuk mendapat dosis 0,125 mg. Satu tablet mengandung 62,5 mg digoxin. Jawabannya itu, jika satu tablet mengandung 40 mg dan diperlukan 10 tablet untuk mencapai dosis 10 mg, maka X sama dengan 10 mg per 40 mg kali 1 tablet, sama dengan 0,25 mg sama dengan 1/4 tablet. Digoxin 0,125 mg sama dengan 0,125 kali 1000 mcg sama dengan 1,25 mcg. Jika satu tab mengandung 62,5 mcg dan diperlukan 10 tab untuk mencapai dosis 125 mcg, maka X sama dengan 12,5 mcg per 62,5 mcg kali 1 tablet sama dengan 2 tablet. Maka X sama dengan 12,5 mcg per 62,5 mcg kali 1 tablet sama dengan 2 tablet. Pengertiannya yaitu pemberian obat melalui mulut dilakukan dengan tujuan mencegah, mengobati, dan mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jenis obat. Persiapan alatnya, daftar buku obat, catatan, jadwal pemberian obat dan tempatnya, air minum dalam tempatnya. Prosedur kerjanya, cuci tangan. Jelaskan pada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan, lalu kita lakukan prinsip 12 benar pemberian obat. Kita bisa juga membantu pasien untuk memberikan obat kepadanya, yaitu kaji denyut nadi dan tekanan darah sebelum pemberian obat yang membutuhkan pengkajian menelan. Bila ada, jadikan tablet dalam bentuk bubuk, dikaji kesulitan dan campur dengan minuman. Apabila memberikan obat berbentuk tablet atau kapsul dari botol, maka tuangkan jumlah yang dibutuhkan ke dalam tutup botol dan pindah ke tempat obat. Jangan sentuh obat dengan tangan untuk obat oral berupa kapsul.
catat perubahan dan reaksi terhadap pemberian, evaluasi respon terhadap obat dengan mencatat hasil pemberian obat, dan cuci tangan. Baik, di sini saya mengambil contoh pemberian obat oral melalui obat, contohnya seperti tablet, dengan role play. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Renata Buru Perangin-Angin, NIM 0320218, Prodi S1 Keperawatan, kelas 1A, Stikes Santa Elizabeth Medan. Di sini, saya akan melakukan pemberian obat secara oral kepada klien. Selamat menyaksikan. Fase orientasi, perawat mencuci tangan. Fase pra-interaksi, memberi salam, menjelaskan tujuan dari tindakan, dan meminta persetujuan. Fase kerja, ada 12 prinsip pemberian obat secara benar. Yang pertama, benar pasien. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi, suster. Pintar kali, siapa namanya, Dek? Kemudian pertama. Bulan pertama. Iya. Tahu umurnya berapa, Dek? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Coba suster tengok akhirnya dulu ya. Betul, Gabrian pertama Tarigan 4 tahun ya, Dek ya. Iya. Yang kedua, benar obat. Sebelum memberi obat kepada klien, periksa label minimal 3 kali sehari. Yang ketiga, benar dosis. Periksa dosis obat jika ragu, tanyakan pada dokter atau apoteker. Yang keempat, benar cara pemberian obat. Halo, Dek. Halo. Ih, semangat kali ya. Udah sembuh kayaknya nih. Sekarang kita minum obat ya, Dek ya. Iya. Obat ini yang sudah diresepkan dokter untuk Adek. Sekarang kita buat dulu ya, Dek ya. Posisinya Dekku bagus dulu, bagus, Dek. Kan nggak kesen apa nih dia. Dek, pintar. 5. Benar waktu pemberian. Yang keenam, benar dokumentasi. Yang ketujuh, benar pendidikan kesehatan. Jadi, Dek, obat yang Adek sudah minum tadi adalah obat penurun panas. Jika 2 jam tidak ada reaksi dari Adek atau panasnya tidak turun, maka kami akan mencek kembali ya, Dek ya. Iya. Jadi kalau ada Dek keluhan atau apa-apa, tinggal manggil suster aja, Dek. Atau bisa bilang ke mamanya, Dek ya. Iya. Kedelapan, benar kadaluarsa obat. 9. Benar pengkajian. Dek, enggak tidur siang, Adek? Enggak. Suster tengok dulu demamnya ya, udah turun apa enggak, Dek ya? Kayaknya demamnya udah turun ini, Dek. Oh, Dek, udah turun demamnya. Iya. 10. Benar evaluasi. 11. Benar reaksi terhadap makanan. Dan yang terakhir atau yang ke-12 itu benar reaksi terhadap obat lain. Halo Gabrian. Halo, suster. Pintar. Bagaimana perasaannya, Dek? Apakah sudah mendingan? Udah. Nggak pusing lagi, Dek? Enggak. Berarti karena udah turun demamnya tadi ya? Iya. Nggak ada muntah tadi? Enggak. Nggak ada?
Ih, berarti udah sembuh, udah bisa pulang ke rumah ini. Ini suster kasih obat ya, Dek ya. Nanti setelah Adek makan, baru diminum ya. Jika ada pertanyaan, bisa Adek mencet bel sebelah kanan Adek. Permisi ya, Dek.